Apa yang membuatmu ingin menolong orang lain? Itu pertanyaan yang baik. Apa yang membuatmu bersedekah bahkan ketika kamu sedang kekurangan? Menariknya, seorang ekonomi barat bernama Adam Smith pernah membahas hal ini. Ia menyebutnya teori simpati dalam bukunya. Tapi tahukah kalian semua, Islam sudah mengenalkan sejak ribuan tahun lalu dalam bentuk sodokoh dan empati. Kemudian apa sih? Kemudian bagaimana sih teori simpati yang dikemukakan oleh Adam Smith? Sebelum dikenal sebagai ekonom pasar bebas, Adam Smith menulis buku yang berjudul The Theory of Moral Sentiments tahun 1759. Di sana ia menjelaskan bahwa manusia memiliki naluri untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Intinya simpati dan empati. Inilah yang ia sebut sebagai simpati, yang dikenal dengan teori simpati. Jadi dalam teori simpati itu adalah konsepnya, kalau kita melihat orang kesusahan, kita juga ikut merasa sedih. Kalau orang bahagia, kita pun tersenyum, merayakan dalam diri kita sendiri bahwa dia telah diberkahi kebahagiaan oleh Allah. Smith percaya bahwa simpati inilah yang mendorong kita untuk berbuat baik, bukan semata karena ada aturan hukum seperti itu. Kemudian kemiripan dengan konsep sedekah dalam Islam. Jadi Islam pun mengajarkan hal yang sama, tapi lebih dalam. Dalam Al-Quran dan hadis, sedekah bukan hanya tentang memberi harta, tapi juga tentang merasakan penderitaan sesama dan bergerak untuk mengingatkannya. Rasulullah pun pernah bersabda, tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ini sahih ya, hadisnya sahih. Bukankah ini persis seperti yang Adam Smith kemukakan dengan teorinya yang disebut dengan teori simpati itu tadi? Bukankah ini persis ya? Persis, sangat persis. Bedanya, Islam tidak hanya menjadikan simpati sebagai dorongan moral, tetapi sebagai ibadah dan nilai bakti keimanan. Jadi contohnya contoh sehari-harinya. Ketika kamu memberi makanan kepada anak yatim, membantu tetangga yang kesulitan, atau sekedar tersenyum pada orang lain, itu semua adalah bentuk simpati yang hidup, yang real, yang nyata. Dan Islam memperhalusnya jadi pahala. Tidak membutuhkan, Islam itu mengajarkan melakukan hal itu tidak perlu mengharap timbal balik dari orang lain. Tapi Islam mengajarkan untuk murni karena Allah, seperti itu. Seperti yang dikemukakan dalam hadis, senyummu pada saudaramu adalah sedekah, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi itu. Maka ketika Adam Smith berbicara soal manusia yang terdorong untuk membantu karena merasakan kesedihan orang lain, penderitaan orang lain, Islam sudah mengajarkannya beribu tahun sebelum Adam Smith lahir. Jadi bantulah, karena itu jalan menuju rahmat Allah, seperti itu. Dalam Islam dikatakan seperti itu. Jadi akhirnya kalau kita bisa mereka-reka ilmu pengetahuan dari barat dan ajaran suci dari timur ternyata bertemu dalam satu hal, yaitu hati nurani. Adam Smith menulis dari sisi filsafat moral, Islam menanamkannya dalam keimanan. Jadi bedanya cuma itu, filsafat nilai, filsafat moral. Kemudian Islam menanamkannya dalam iman. Jadi pada akhirnya keduanya mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, peduli kepada orang lain,
Bukan karena ingin dilihat, tapi karena kamu tahu. Karena kita tahu rasanya butuh bantuan. Kita merasa ya, ketika kesulitan, ketika bersedih, ketika berlara, kita merasa butuh seseorang untuk membantu kita, walaupun sekedar untuk mendengarkan cerita kita, seperti itu. Jadi itulah kemiripan yang kita temukan dalam teori Adam Smith, dalam bukunya itu The Theory of Sentiment itu, yang kaitannya dengan Islam. Jadi bedanya cuma satu itu tadi. Kalau Adam Smith mengemukakannya dalam bentuk filsafat moral, sedangkan Islam mengemukakannya dalam nilai-nilai iman. Jadi begitu ya kawan-kawan. Jadi sungguh hebat sekali Islam ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.